Shalom saudara pemirsa yang dikasih Tuhan. Sukacita besar, selamat tahun baru. Saya percaya saudaraku, suasana ini tentu yang kita rindukan adalah suasana baru. Tahukah kita bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa kami merindukan apa yang saudara rindukan. Yang tahun 2008 tidak kau dapat, tahun 2009 saudara akan raih. Oleh sebab itu, dengarkan firman Tuhan, tangkap api pewahyuan dari kebenaran ini. Saya percaya saudara akan diberkati. Haleluya. Mari saudara kita membaca dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Israel? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini sebenarnya dalam kedewasaan, menuju kedewasaan, melewati sebuah proses yang itu sebut namanya filter, inside out atau out sit in, gitu ya. Jadi ada banyak kita ini, kenapa hidup kita bisa dewasa? Kadang-kadang kala kita ini harus mengerti inside out-nya. Apa yang kita pikirkan, kita cetuskan sebenarnya harus difilter dulu. Sebaliknya, ya kalau out set in, saudara harus mengerti dulu apa sebenarnya makna yang dari luar, saudara bisa terapkan dalam hidup kita. Tahun 2008, yang mungkin ada sesuatu yang filternya rusak, sehingga saudaraku gagal terus. Ayo, mari kita mulai revisi kembali, kita renovasi kembali. Saya percaya kegagalan sebuah tangga untuk meraih sukses. Oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara membaca di dalam Bilangan 3 ayat yang pertama, inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di gunung Sinai. Saya menemukan keturunan-keturunan itu saudaraku, yaitu Abihu dan Abinadab. Dan inilah anak-anak Harun. Tetapi kenapa di situ disebut inilah keturunan Harun dan Musa? Rupanya saya mengerti saudaraku, kalau saudara lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama, saudara melihat dari Paulus, Rasul Kristus yang Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya Harun dalam konteks ini, Harun itu adalah bapak jasmani, dan Musa itu adalah bapak rohani. Ya, saya baru sadar saudaraku, peran bapak rohani, gembala sidang itu 80% daripada peran dari bapak secara jasmani. Itu firman Tuhan yang menyatakannya. Rupanya ketika Harun, saudaraku, sebagai bapak Abihu dan Abinadab dan anak-anak yang lain, sebenarnya saudaraku, Musa mengajar mereka bagaimana mereka bisa kenal Tuhannya melalui peristiwa-peristiwa. Di sini saya mulai melihat, jangan heran saudaraku, Timotius disebutkan di sini adalah anak yang sah.
Dalam bahasa asli disebut namanya legalitas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu peran gembala itu sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, mungkin tahun yang lalu kita gagal, peran gembala tahun ini harus dimaksimaliti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya baru sadar, saudaraku, bahwa saya bisa khotbah, saya bisa mendapatkan sesuatu karunia sebenarnya dari Bapak rohani saya. Dan apa yang saya khotbahkan, cara-cara saya menyampaikan firman, hampir persis dengan khotbah daripada Bapak senior saya, Bapak rohani saya. Dan di sini saya mulai mengerti, saudara. Suatu ketika begini, waktu kita ada seorang seminar yang menyatakan bahwa berbicara soal berkat Tuhan, bahwa anak Tuhan tidak akan pernah miskin. Wah, dibuat seminar, saudaraku. Ada dua hamba Tuhan yang saling argumen. Wah, yang satu bilang, Pak Barmius, menurut Bapak gimana? Apakah orang Kristen harus kaya terus? Wah. Yang satu bilang, oh tidak bisa. Orang Kristen harus ikut menderita. Saudaraku. Yang satu menggambarkan tentang Lazarus. Dan yang satu menggambarkan tentang penderitaan Kristus. Lihat itu Lazarus. Miskin masuk surga. Yang kaya masuk neraka katanya. Saya mulai berpikir, saudaraku. Kenapa? Karena yang berkata tentang salib ini, karena dulu gembalanya mengajarkan tentang itu. Tapi yang berbicara tentang kelimpahan ini, karena apa? Pendetanya dulu, gembalanya mengajarkan seperti itu. Saya mulai terdiam sejenak. Oke, tahukah engkau bahwa kita ini keturunan dari Abraham? Abraham itu disebut, orang miskin itu duduk di pangkuan Abraham. Bukan orang kayanya, bukan orang miskinnya. Tapi saya setuju Abrahamnya. Abraham itu kaya raya. Kalau tidak kaya, dia tidak bisa memangku yang miskin. Mereka tertawa, saudara. Artinya, sesuai dengan iman kita. Kalau tahun ini engkau percaya, engkau keturunan Abraham, saya percaya, saudaraku, berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun totalitas kepada kita. Perhatikan ayat yang ke-9, dikatakan begini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Kata 2 bagian dari rohmu, saudaraku, dikatakan dengan kalimat Yunani, Ibrani, setuasim atau los. Tanpa batas. Seperti yang dimiliki Elia, itu akan dimiliki oleh Elisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan hari ini saya memberikan tema Lost Room. Persoalannya sekarang ini, kita disebut anak Allah, mewarisi kerajaan surga. Kita disebut anak-anak Tuhan. Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Tapi kenapa berkat kita ini kok masih ada MCB-nya? Dibatasin terus. Kalau lebih sedikit jeglek gitu kan ya. Dan dibatasin gitu. Pakai meteran lagi. Saudaraku, setiap minggu dapat, setiap bulan dapat cuma 700 gitu kan. Ada banyak kalau kelewatan, sedih dia. Ini kelewatan ini. Overload ini, haleluya. Saudaraku, tetapi janji Tuhan berkata, saudaraku, setuasim lostrum. Dan saudara perlu tahu, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, berkat senior ke junior itu adalah berkat lostrum. Ketika lihat Musa, punya berkat kepada Yosua. Dan dikatakan seperti, kata Alkitab, yang dilakukan oleh Musa, seperti itu dapat dilakukan oleh Yosua. Seperti yang bisa dilakukan oleh Elia, seperti itu juga mampu dilakukan oleh Elisa. Seperti yang bisa dilakukan oleh Paulus, seperti itu juga mampu dilakukan oleh Timotius. Alkitab pun menyebutkan, Yesus bilang, apa yang kulakukan, kau juga bisa melakukan. Tanpa ada batas. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu dalam Galatia 3, ayat yang ke-29, kita sadar bahwa waktu itu ada 50 nabi-nabi. Tetapi kenapa berkat itu turun totalitas kepada Elisa? Saudaraku, kalau saudara membaca dalam Galatia 3, ayat yang ke-29, dikatakan begini.
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah yang mana? Lostrum. Iya Pak Pendeta. Jangankan untuk lostrum Pak Pendeta. Hanya 1 ampere saja nggak dapat. Lampunya cuma kedip-kedip. Hari ini kita tahu Tuhan memberikan kelimpahan. Ya, sektuasim. Saudaraku, di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-13, kalau saudara membaca ke sana, saudara akan menemukan kalimat begini. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Jadi saudaraku, kadar daging kita ini bukan kadar dosa. Sekali lagi. Tetapi kadar daging kita ini adalah kadar berkat. Haleluya. Jadi orang Kristen yang betul-betul percaya atas seniornya, siapa yang engkau sedot secara rohani. Kalau kau percaya kepada Yesus secara totalitas, Alkitab berkata engkau akan jadikan anak-anak Allah. Berkatmu totalitas lustrum. Haleluya. Saya kasih tahu, kami punya pengerja banyak. Kami juga punya karyawan yang punya anak. Tapi jelas anak saya pasti dapat berkat lostrum dari saya. Saya senior rohaninya. Saya bapak rohaninya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara merebut berkat lostrum ini? Berkat tanpa batas, tanpa meteran, tanpa MCB. Ayat yang kedua, ya kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab demikian, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Yang pertama, kapan berkat lostrum itu kita terima? Tidak separuh-separuh, tidak dibatasi, tapi seluruhnya. Yesus berkata, ya, apa yang kau minta, ku berikan kepadamu. Apa saja yang kau minta, tanpa ada batas. Pertama, waktu kita tetap tinggal di dalam pokok anggur kehidupannya. Totalitas. Mari kita lihat, saudaraku, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada 2 links. Ya, take and give. Tuhan memberikan kita, kita harus memberikan kepada dia. Allah nggak butuh uangmu, tapi Allah butuh hidupmu. Waktu hidupmu bisa berkenan kepada dia, lustrum berkatnya. Betul, saya sadari. Orang Kristen kalau hidup seperti itu. Anak saya tidak pernah berpikir untuk bayar SPP besok, bulan depan. Anak saya tidak pernah berpikir untuk besok mau makan apa. Dia percaya dia pasti makan. Tetapi persoalannya bagaimana supaya dapat mendapatkan itu? Waktu dia tetap menjadi anak saya. Anak Tuhan. Allah kita kudus, anak Tuhan harus kudus. Kalau saudara membaca saudara yang dalam Markus 12 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa yang pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim pohon ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengarkannya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Kenapa berkat lostrum itu terhambat dalam hidup kita? Karena apa? Karena sisi yang utama kau tidak utamakan. Bukan hanya kita subur. Bukan hanya kita yang diberkati. Tetapi sisi utama yaitu buah. Saya percaya terlalu mudah kalau ukuran berkat hanya sekedar harta benda. Setan pun bisa memberikannya. Tetapi di sini dituntut buah. Saya percaya Yesus berkata, ya memang belum saatnya, musimnya. Tapi Yesus, kenapa ini? Kok ingin berbuah terus? Artinya dengan kata lain, dunia ini tempat musiman. Tapi sebenarnya Bapak ingin belajar. Sebenarnya kau tahu, Allah itu mau sesuatu
yang musiman jadi terus tanpa batas. Persoalannya kita siap enggak? Kalau iman kita percaya bahwa hidup kita tidak akan pernah ada stagnasi, maka terjadi buahmu terus. Kita ikut berbuah terus. Oleh karena Yesus tidak pernah dia membatasi buah. Kasihnya kepada janda, kasihnya kepada Herodes, kasihnya kepada orang Majus, kasihnya kepada siapa? Tanpa batas. Saudara yang terkasih, kenapa orang-orang yang setia tidak dapat berkat lostrum ini? Dan saudara perlu tahu, kalau saudara tadi membaca di dalam Matius 12, Markus 12, ayat 12, dibandingkan dengan Matius 12, ayat 21 ayat 12, saudara akan menemukan dua sisi yang berbeda. Di dalam Markus 12 ini, pohon anggur, pohon ara dikutuk dulu baru menyucikan bait Allah. Tetapi kalau saudara melihat dalam Matius 12, 21 ayat 12, saudaraku, menyucikan bait Allah dulu baru mengutuk pohon ara. Dan saya menemukan periode ini nggak mungkin salah. Tetapi ada banyak kita sadari. Ya, sadar nggak? Ada banyak orang itu, saudaraku, kadangkala aku bertobat dulu baru melayani Tuhan. Gitu. Tapi di sisi lain, melayani Tuhan dulu baru berbuah. Ya kan, gitu kan? Siapa yang sebenarnya yang salah atau yang benar? Tidak. Dalam Markus dan Matius sama-sama. Tergantung dari siap kita. Yang penting berbuah. Lebat tanpa musim. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kejadian 12 ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kenapa orang yang setia tidak dapat berkat lostrum? Yang pertama, karena dosa mereka bisa melahirkan dosa. Saya kasih tahu, dosa tidak akan pernah melahirkan berkat. Ada banyak, kalau nggak tipu-tipu sedikit, Pak, nggak mungkin dapat berkat. Pak, siapa bilang? Tidak ada. Kalau engkau ingin berkat dari Allah, lostrum, jangan sampai kau dosamu melahirkan dosa. Saya mau, saudara, dosamu mengingatkan akan sebuah pertobatan. Saudara, aku lihat waktu kelaparan. Ya, dikatakan dalam waktu saat itu Abram pergi ke Mesir. Sebenarnya mengajar. Keluar dari tempat yang ditentukan Tuhan itu sudah dosa. Melanggar janji dengan Tuhan sudah dosa. Tapi sampai di Mesir, dia, saudaraku, membiarkan kelemahannya. Dipamerkan kepada orang lain. Akhirnya apa, saudaraku? Disitulah dia ketemu Hagar. Akhirnya jatuhlah di dalam sebuah kelahiran dari keturunan Abram yang berkadar daging nafsu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang dalam ayat yang ke-10. Ya, bagaimana cara merebut berkat lostrum? Yang pertama, tetap tinggal dalam pokok kehidupan. Ya, pokok kehidupan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saya kasih tahu, berkat dari Tuhan itu sukar. Betul, gak ada yang mengerti. Tapi bukan berarti tidak mampu kita raih. Penting ya. Tapi Pak Pendeta, nggak mungkin Pak Pendeta. Ya memang sukar. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa menerimanya. Kecuali saudaraku, saudara tidak percaya. Jadi rupanya bagaimana cara merebut berkat lostrum ini. Berkat tanpa batas. Yang kedua, turut merasakan apa yang Yesus rasakan. Kalau saudara membaca di dalam Kisah 9 ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Allah kita adalah pribadi yang bukan hanya simpati, tetapi Allah kita adalah pribadi empati terhadap kita. Turut merasakannya. Tahukah engkau berapa kali kita berdoa supaya Allah ikut turut campur tangan, empati kepada kita? Betul apa tidak? Kita berdoa, Tuhan, tidakkah kau tahu aku banyak hutang? Tuhan, tidakkah kau tahu aku tidak dapat jodoh? Tuhan, tidakkah kau tahu Tuhan aku tidak dapat pekerjaan? Saya mengerti. Tapi pernahkah kau mengerti bahwa hari-hari ini kau telah banyak membuat hati Allah sedih, kecewa karena kehidupan kita. Ayo, kita rindukan Allah empati kepada kita. Turut merasakan hati kesengsaraan masalah kita. Mari kita juga turut merasakan hati Allah. Apakah selama ini hati Allah kau senangkan dengan hidupmu?
Atau masa bodoh. Kan saya masih muda, masa bodoh. Disinilah penghambat berkat Allah. Oleh sebab itu saudaraku, perasaan ini adalah waktu kita ada di puncak emosional. Kadangkala orang menyintai Allah hanya di saat puncak emosional. Saya kasih tahu, suatu ketika, saudaraku, sedang saya belajar Alkitab. Saudara, di depan saya ada nyamuk. Berduaan nyamuk itu. Saya tidak tahu sedang kasmaran nyamuk itu atau sedang berantem. Tapi dia tidak sadar, saudaraku. Ya, di depan saya. Wong saya tinggal plek mati, saudaraku. Ya, saudara kadangkala tahu nggak bahwa kadangkala kita ini menghadapi Allah harus dengan apa yang disebut namanya lupa diri. Wah, makanya cinta mula-mula itu penting sekali. Ya, ya. Makanya orang yang cinta Tuhan kadangkala lupa diri. Bukan berarti nggak tahu diri, tapi lupa diri. Artinya, siapakah aku ini? Saya menemukan orang-orang seperti ini luar biasa berkatnya. Dia berkata, percayalah Pak Barnios, Tuhan pasti kasih. Wah, saya harus belajar sama orang ini. Kenapa mereka itu saudaraku dekat dengan Tuhan. Sampai yang dirasakan hanya dia. Saudaraku, seperti nyamuk ini tadi. 2 ekor nyamuk ini. Saya nggak tahu ini berantem atau sedang pacaran, saudaraku. Tapi lupa diri sama tinggal plek mati orang ini. Kenapa perasaan ini bisa mati? Dulu kita cinta mula-mula, saudaraku, sama Tuhan. Nggak aduh, jangankan hanya angin mamiri. Angin ribut tetap setia. Tapi kenapa kok bisa goyang? Mari kita lihat saudara dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Kata dosa disebut dengan hataf atau ego. Egois rohani itu pun dosa, itu sombong. Jadi dosa bukan hanya berzina, dosa bukan hanya mencuri, dosa bukan hanya merampok. Tetapi kalau engkau sudah ego, Allah ingin proses engkau melalui firman Tuhan yang disampaikan hambamu. Hamba Tuhan yang ada di gerejamu, gembalamu. Bukan saya itu, dia tuh. Itu sudah dosa di mata Tuhan. Makanya berkat Tuhan tidak kau dapatkan waktu engkau melayani Tuhan. Tidak lostrum. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tuntut supaya Allah mengerti kita, tapi kita tidak. Saudara merasa bahwa Allah sebenarnya setiap hari menuntut kita untuk bertobat. Apa jadinya? Sehingga jangan heran banyak sekarang perpecahan-perpecahan karena ego. Rumah tangga pecah karena ego. Gereja pecah karena ego. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Turutlah merasakannya. Kalau istrimu mungkin hari ini, Pak, cerewetnya minta ampun. Mulai tenang. Turut merasakan kenapa dia cerewet. Jangan ikut cerewetnya, tapi kenapa dia bisa cerewet. Hai ibu, kenapa suami pulang terus marah-marah. Jangan ikut marah-marah, turut merasakannya. Supaya berkat Tuhan tetap turun. Kenapa? Di dalam kesatuan perasaan, di dalam kerukunan perasaan, saat itu berkat Tuhan dicurahkan. Yang terakhir, saudaraku, mari kita melihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia dan kepada Elisa, mintalah. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihat lagi. Lalu dipungutlah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Perhatikan baik-baik. Yang diminta adalah 2 koyakan rohnya. Tetapi direfleksikan dari penafsiran alegoris. Dia harus koyakkan jubahnya menjadi 2. Saya kasih tahu. Jujur saudaraku, bayar harga sesuai dengan nilai yang kita minta. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1. Kalau saudara membaca, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun lain kecuali kalau kukatakan. Artinya apa? Allah itu bisa membayar kita lunas kalau kita juga mampu membayarnya dengan lunas. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab kuk itu, masalah itu, dari sumber itu yang tidak enak akan menjadi enak. Saudaraku, persoalan semuanya ada bandrolnya.
Persoalannya sekarang ini, kadang-kala kita bayar, tapi dengan sistem angsuran, utang, baru, atau hanya, ntar dulu, ayo ke gereja, ntar dulu. Ayo kembalikan perpuluhan. Aduh, minggu depan aja, bulan depan aja. Saudaraku, semuanya ada bandrolnya. Tundukkan kepala, kita berdoa, Bapa Surgawi, kami ucap syukur atas segala sesuatunya. Saya percaya tahun ini adalah tahun berkat Lostrum. Sebab Tuhan tidak pernah membatasi berkat-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, kenapa terasa tahun 2008 ini Tuhan seolah-olah Engkau batasi berkat-Mu. Karena kami sadari Tuhan bahwa kami tidak ada di pokok kehidupan itu. Tapi kami ada di pokok kematian, pokok daging kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami kadang-kala menuntut supaya Allah mengerti perasaan kami. Padahal Allah juga menuntut perasaannya dimengerti. Ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tahu segala sesuatu ada harganya. Kami harus bayar pas. Kalau kami ingin dua roh-Mu Tuhan, maka kami harus mengoyak daging kami menjadi dua. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berkati kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ingin menghubungi kami, ada nomor-nomor telepon yang siap menolong saudara. Dan pesan saya, maju terus dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2009. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya Pendeta Barmius, keluarga, dan juga Jemaat El Shalom yang kami layani, mengucapkan selamat tahun baru. Shalom El Shalom. Haleluya. Amin.